Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kendarman Desa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang keajaiban bila kita berserah diri kepada Allah. Ya, berhubung dengan kelangsungan hidup kita masing-masing di zaman era reformasi ini, tentu saja kita banyak keluh kesah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kendarman Desa yang budiman, bahwasannya hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama belajar selalu berserah diri kepada Allah. Dan bila kita berserah diri pada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita, baik lahir maupun batin, terutama duniawi. Itulah salah satu keajaiban bila kita berserah diri pada Allah di dalam situasi dan kondisi apapun. Pada hakikatnya, kita semua adalah hamba Allah, makhluk hidup yang diberi potensi diri. Nah, maka galilah potensi diri kita masing-masing untuk menjadi suatu bekal di dalam melaksanakan kehidupan yang nyata ini. Namun di sisi lain, kadangkala kita selalu mendapat kesulitan, kesusahan, kemiskinan, ataupun selalu dirundung penyakit. Nah, itu semua adalah suatu pembelajaran agar kita selalu berserah diri. Namun pada kenyataannya, kadangkala kita selalu bahasa Sundanya aral subah, itu tidak menerima dengan kenyataan yang ada. Nah, dengan ketidakmenerimaan ini, berarti kita tidak bersyukur, apalagi berserah diri pada Allah. Sahabat Kendarman Desa yang budiman, bila kita berserah diri pada Allah di dalam situasi dan kondisi apapun, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Karena para pendahulu kita, para nabi, selalu berserah diri pada Allah di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidupnya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kita kembali kepada Allah. Maksudnya, bila mana kita mendapat suatu kesulitan dalam hidup, kesusahan dalam hidup, maka bertawakallah, berserah diri pada Allah untuk selalu mensyukuri dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Maksudnya Allah dengan segala perbuatannya, tidak untuk mensusahkan atau mensulitkan pada hamba-hambanya, tapi memberi pelajaran agar kita lebih dewasa dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Nah, kadangkala kita mendapat suatu permasalahan hidup yang begitu sulit. Kalau dinalar, kalau dimasukkan ke pikiran, karena batas pikiran tidak akan mampu untuk merelai satu permasalahan. Nah, maka dengan itu, mari kita sama-sama belajar berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hidup kita diridhoi. Maka dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi, itu adalah suatu pembelajaran agar kita lebih dewasa
dalam menghadapi kenyataan-kenyataan dalam hidup ini. Baik, salah satu keajaiban bila kita berserah diri pada Allah, yaitu hati kita akan tenang, hidup kita bahagia, dan tidak pernah mengurusi urusan orang lain. Jika kita dalam keadaan tawakal menghadapi suatu permasalahan, tidak akan dipersulitkan oleh diri kita sendiri, karena menyadari bahwa itu adalah suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita harus selalu menanamkan kesadaran diri sampai ke puncaknya, yaitu kesadaran akan adanya Allah, yang disebut dengan sadar Allah. Dengan kesadaran inilah salah satu tongkat untuk selalu berserah diri pada Allah dalam menerima berbagai macam ujian, cobaan, serta rintangan. Bila kita sudah melakukan atau melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan berserah diri pada Allah, tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah akan mencukupi di dunia, baik lahir maupun batin kita, yaitu dengan ketenangan, kedamaian. Walaupun kita banyak duit, banyak hutang, tapi kalau jiwa kita tenang, jiwa kita damai, karena yakin adanya Allah. Dengan kesadaran ilahiyah yang begitu tinggi, maka tertanamlah suatu keimanan dan ketawakalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman yang budiman, memang tidak gampang untuk berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi kenyataan hidup ini, apalagi bila kita dibenturkan dengan suatu permasalahan ekonomi, pasti ruwet. Nah, kenapa bisa ruwet? Karena tidak menyadari bahwa itu adalah suatu pembelajaran agar kita selalu sadar bahwa yang memberi ruwet itu adalah Allah. Maka sadari Allahnya, bukan mengikuti rasa ruwet di dalam pikiran kita. Nah, inilah salah satu cara kita untuk berserah diri pada Allah ketika menghadapi kenyataan yang begitu sulit. Pasrahkan saja. Maksud dipasrahkan ini adalah tidak mengikuti permasalahan itu, tidak memikirkan permasalahan itu, namun menerima dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan. Itulah yang disebut dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita laksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.